Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas masalah DC pinjol yang dapat melacak kita. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dan membuat kita malas jika terus-menerus dikejar oleh DC pinjol. Terus bagaimana caranya agar DC pinjol ini tidak bisa melacak kita, baik dari peta GPS maupun sumber lainnya? Nah, penting untuk diketahui bahwa ada beberapa mekanisme yang harus diatur di HP kalian. Ada beberapa pilihan atau langkah-langkah untuk menghindari pelacakan dari DC pinjol agar kita bisa aman. Namun sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui di pinjol mana kita mengalami masalahnya. Apakah pinjol tersebut legal atau ilegal? Jika masalahnya terjadi di pinjol ilegal atau kalian galbay di situ, sayangnya tidak ada jalan lain selain melakukan reset factory HP kalian atau reset HP kalian sepenuhnya. Nah, hal ini dilakukan untuk membersihkan semua aplikasi yang mungkin disusupi oleh virus atau script-script yang digunakan untuk memotong-motai kalian. Nah, terkadang kita tidak menyadari apakah HP kita telah disusupi virus atau tidak. Mungkin kita pernah mengklik link yang diberikan oleh DC pinjol itu, dan itu bisa menjadi tanda bahwa HP kalian terinfeksi. Jika kalian mengalami hal seperti itu, reset factory HP merupakan langkah yang diperlukan. Contohnya jika ada link web yang menyebabkan HP kita terasa lambat, atau bahkan mengalami hang ketika diinstal, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa HP kita telah disusupi oleh virus atau malware. Nah, jadi penting untuk selalu berhati-hati dan menjaga keamanan HP kita dari potensi pelacakan atau ancaman keamanan lainnya. Jadi, kalau sudah seperti ini, langkah paling aman dan cepat adalah melakukan reset factory karena kita tidak tahu dengan pasti apa yang sebenarnya disusupi di HP kita. Nah, ini berlaku terutama jika kita mengalami masalah dengan pinjol yang mungkin ilegal atau pernah menerima link-link atau gambar yang mencurigakan. Tanda-tandanya mungkin adalah saat kita mengklik HP kita akan ngehang atau loading sedikit. Nah, sementara untuk pinjol yang legal, jika HP kita bersih dan hanya memiliki aplikasi pinjol legal, langkahnya cukup sederhana. Kita dapat mematikan fitur atau akses lokasi serta internet dari aplikasi pinjol itu tersebut. Nah, dengan begitu mereka tidak akan bisa melacak lokasi kita secara terus-menerus. Nah, selain menginstal aplikasi pinjol, kita memberikan izin lokasi dan aplikasi tersebut mungkin mengirim lokasi ponsel kita ke server mereka secara berkala. Nah, dengan mematikan akses ini, kita dapat melindungi privasi lokasi kita. Cara settingnya sangat mudah ya, kita tinggal buka aplikasinya, mencari opsi izin dan mengelola izin lokasi itu, atau pilihan paling sederhana adalah menguninstall aplikasi tersebut jika tidak ingin repot. Ya, sebagai catatan, jika khawatir tentang tagihan setelah menginstal, kita dapat menginstal kembali aplikasinya dan melakukan login seperti biasa. Ya, namun pastikan untuk memastikan bahwa aplikasi tidak terus-menerus mengirim data atau menginformasi tanpa izin kita. Nah, saat memberikan izin kepada aplikasi di awal, kita perlu lebih berhati-hati nih agar privasi kita tetap terlindungi. Jadi bagaimanapun kita harus pahami bahwa ini adalah cara mereka untuk tahu dan memata-matai kita. Nah, selain itu mereka juga akan memantau lokasi kita dari sosial media. Nah, jika kalian jarang update di sosial media, mungkin masih aman. Tetapi jika kalian sering berbagi cerita atau update Instagram atau di Facebook, nah, mereka pasti akan memantau akun sosial media kalian. Nah, disitulah mereka mengetahui kemana kita pergi, liburan kemana, dan itulah yang bisa mereka gunakan untuk sebagai bahan mengancam kita. Nah, settingannya sebenarnya sangat sederhana ya, tergantung pada seberapa mudah kalian ingin melakukannya. Nah, saya pribadi lebih suka cara yang mudah, yaitu dengan menguninstall aplikasi tersebut. Kecuali jika itu adalah pinjol ilegal dan kalian tidak pernah mengklik link sembarangan, reset factory HP kalian sebenarnya diperlukan. Karena terus terang, orang-orang awam atau bahkan orang yang ahli dalam teknologi pun sulit melacak di mana virus atau spyware berada. Nah, sebagai orang awam dalam teknologi, langkah termudah adalah reset factory atau mereset setelan pabrik. Nah, sehingga semua data yang bukan setelan pabrik akan dihapus dan membesarkan HP kita sepenuhnya. Tips juga untuk kalian yang takut dengan DC lapangan yang akan datang, tolong jangan takut dengan DC. Mereka hanya menjalankan tugas. Jika kalian berani dan tidak menunjukkan ketakutan, DC juga tidak akan berani berbuat macam-macam. Intinya hadapi saja dengan kepala dingin. Misalnya, jika kalian ditanya tidak sopan, lawan dengan tidak sopan juga. Siapkan HP, alat rekam kalian, atau mintalah bantuan untuk teman-teman untuk merekam. Ya, tujuannya sederhana, yaitu untuk mendokumentasikan tindakan DC jika mereka berbuat di luar batas. Nah, dengan adanya dokumentasi, diharapkan DC tidak akan berani melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, ingatlah, aturan pertama ketika ada DC datang, yaitu meminta surat-surat mereka secara lengkap.
termasuk identitas, surat tugas, surat penagihan, dan lain-lainnya. Nah, semua harus sesuai dengan nama DC-nya, tanggal penagihan, dan masa berlaku surat penagihan. Pastikan surat tugas atau surat kuasa serta sertifikasi dari DC memiliki nama yang sesuai dan bukan hasil rekayasa. Nah, hal ini sesuai dengan anjuran dari OJK, jangan ragu untuk menolak jika mereka tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Jadilah tegas, tetapi tetaplah bersikap sopan dan tidak menggunakan kekerasan fisik. Nah, dengan begitu, diharapkan semua akan berjalan aman dan baik. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Singkat saja video ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.